Oke, ini dia e-Hang 216. Pintunya namanya ini Falcon Wing ya. Jadi dia model bull wing gini kebuka. Untuk body full karbon. Yang ini ada sampai 1001 tuh maksudnya kayak plat nomornya dia, nomor registrasi polisi udara. Seperti itu. Ini tadi body full karbon. Kemudian kita lihat dulu ya, ini baling-baling. Dia ada 8 kaki, masing-masing ada 2 baling-baling. Jadi total ada 16 baling-baling dan 16 motor. Jadi di sini ada motornya. Untuk motor listrik itu, ini dalam juga kelihatan ada spoolnya ya, yang warna emas itu ada spoolnya. Masing-masing baling-baling digerakkan oleh masing-masing satu motor. Dan dari baling-balingnya ini juga kelihatan dia karbon, ada seratnya, begitu juga kakinya, kelihatan jelas ya. Oke. Untuk kaki-kaki ini bisa dilipat. Mekanismenya adalah dengan cara melepas dulu panel yang di sini. Ketika dilepas baru dilipat ke atas. Seperti itu. Dan ketika udah terlipat, mau dipanjangkan lagi, dia diturunkan, baru panelnya ini dipasang lagi untuk sebagai metode pengunci dengan baut-baut. Oke. Untuk jok di sini kulit ya. Seat belt juga 3 titik. Di bawah ada tempat penyimpanan model jaring. Nah itu, ini cuma bisa lihat dari luar aja. Ini di bawahnya tulisannya e-Hang 216. Dan ini ada peringatan no stop stepping. Jadi ini kaki nggak boleh diinjek. Nah di dalamnya ada control panel. Jadi ini kita nggak nyetir barang ini ya. Ini nanti kita kalau beli dapat sebuah pilot jarak jauh, kendali jarak jauh, pilot pribadi, dan dia akan kendalikan semua, kita tinggal bilang mau kemana. Ini alat untuk berkomunikasi dengan pilot tersebut di kontrol panelnya, di kantor tempat dia ngatur unit kita. Ini ada tombol merah sama hitam, itu untuk tombol on off dari layar ini. Ini kacanya juga full sampai ke atas ya. Nah, ini ada peringatan berarti pakai seat belt. Kabinnya. Di belakang ini ada bagasi 18 inci, muat 1 koper lah. Dan di belakang ini ada lampu. Di sini ya. Ada di kiri dan di kanan dan di atas ini. Lampu ini untuk lampu belakang dia warnanya putih. Untuk lampu-lampu sebetulnya di setiap kipas ini ada lampunya ya. Jadi lampunya yang kotak belah ketupat ini sama yang ring di antara motor sama housingnya ini. Ketika ngecas, lampunya dia akan menjadi, lampu ini dia akan menyala warna putih. Kalau sudah terbang, dia akan menjadi merah dan hijau. Kalau lagi ngecas semua jadi warna putih. Ngecasnya dari warna sini, dari bawah sini. Nah, ketika ngecas nggak boleh deket-deket ya. While charging mesti kosong. Ngecasnya minimal 16.000 watt, mesti 3 fase ya. 16.000 sampai 23.000. Ketika sudah 23.000 ngecas 0, ngecasnya sampai 100% itu cuma 1,5 jam. Nggak boleh sampai 0%. Baterai itu 30%, 20% udah harus ada di darat. Nggak boleh sampai 0. Semua diatur oleh ruang kontrol panel dengan pilot yang udah pilot jarak jauh yang ngurusin kita. Ini ada peringatan juga di sini tertulis ya. Nah ini, nggak boleh nyender. Itu. Untuk maintenance, ini yang di maintenance cuma baling-baling sama baterai aja. Baterainya di bawah situ. Baterainya ada 12 blok. Dan itu ada baterai management systemnya. Dia yang ngatur supaya nggak overcharge sama bisa ngelihat voltasenya. Dan kalau rusak dikasih tahu. Dan menariknya kalau rusak nggak usah ganti 12-12-nya. Tinggal dilihat blok mana yang rusak. Nanti itu yang diganti. Bukan satu rusak langsung ganti semuanya kayak mobil hybrid ya. Satu sel rusak langsung cek hybrid system. Dan semua baterai harus ganti 50 juta. Bukan kayak gitu.
Oke, di sini ada beberapa spek ya. Tinggi, lebar, sama muatan maksimal 220. Jarak terbang kalau 220 kilo terisi penuh, dia cuma 35 kilo jaraknya. Kalau makin ringan, makin bisa jalan jauh. Teringan ya 65 kilo itu paling jauh. Waktu terbang udah sampai 40 menit. Kecepatan maksimal 30 km per jam. Dayanya dia 100% listrik, gak ada mesin bensin sama sekali di sini. Helikopter untuk manusia. Ketinggian maksimalnya dia 3000 meter. Seperti itu. Untuk pengoperasian, ini manual semua ya. Jadi pintu bukanya manual, kemudian juga bagasi bukanya manual, dan port charging juga bukanya manual. Tempat mendaratnya, kalau ada tempat minimal diameter 30-50 meter, dia bisa mendarat. Kalau nggak bisa mendarat. Seperti itu. Dan ini juga ready terbang jam berapapun ya. Misalnya di rumah kita ada helipad, ini bisa ditaruh. Tapi kalau rumah kita nggak punya helipad, Prestige menyediakan tempat buat parkirnya unit e-hang kita. Tentunya, dan dicasin juga di situ. Tentunya ada biaya tambahan untuk itu. Seperti itu. Dan dia 24 jam untuk pilot jarak jauhnya itu. Kapanpun kita mau, kalau unitnya nggak di rumah kita tinggal telepon. Dan dia akan diantar terbang ke rumah kita buat jemput. Seperti itu. Untuk otaknya, dia ada di atas ini ya. Di atas ini tuh ada FCU. Kalau mobil ECU, ini FCU, Flight Control Unit. Dia ada 3. Ini device untuk komunikasi sama pusat kontrol pilot jarak jauhnya. Kalau ini rusak, ada lagi satu di bawah jok. Kalau masih rusak lagi, ada di belakang bagasi sini. Jadi ada 3 ya. Kalau salah satu rusak, dia langsung take over ke yang berikutnya. Dan ketika mendarat itu udah pasti langsung diperbaiki. Ini juga ada maintenance-nya. Kalau ada crack sedikit saja di kipasnya ini, itu harus langsung diganti. Seperti itu. Nah, untuk kontrolnya, tempat pilot jarak jauh kita mengontrol unit kita ini, itu nanti ini ya, dia fungsinya tuh banyak. Jadi fungsinya dia bisa untuk pemantauan. Selama kita terbang, dipantau apakah unit kita beres atau tidak, itu dipantau terus sama pilot jarak jauhnya. Ada kantornya tersendiri, nanti dia disiapin dari Prestige. Kemudian juga perjalanan terbangnya itu juga rutenya dipantau dulu, aman apa enggak, baterainya cukup apa enggak buat pulang, buat habis nganterin kita dan pulang ke base-nya, itu cukup apa enggak baterainya. Ini lampu utamanya. Yang ini juga full LED warna putih. Pengendalian juga kalau ada terjadi hal-hal gawat, dia take over, langsung disuruh pulang atau dibiarin jalan. Sama kalau ada malfunction juga dia ada peringatan dini juga. Itu yang ngasih tahu juga dari pilot jarak jauhnya itu. Dan manajemen klasternya. Seperti itu ya. Oke. Untuk harga di sini dia 8 miliar ya. Dia lebih murah daripada supercar. Untuk biaya total terbang per orang kurang lebih 500.000. Itu pukul rata aja ya, karena kan nanti ini untuk ngecas ada biaya, sama untuk gaji pilot jarak jauhnya tuh nanti harus yang menggaji itu nanti yang beli unit ini. Seperti itu. So, kalau dipukul rata setiap kali terbang menghabiskan biaya kurang lebih 500.000 per orang. Di bawahnya ya. Baterainya di bawah sini. Ini ada kamera juga untuk pemantauan mendaratnya aman apa enggak. Kita coba lihat ya. Nah itu. Dia ada kamera di bawah untuk pemantauan mendarat. Di depan tulisan e-hang dan di pilarnya.
Pembukaan pegas ya ini. Nah itu. Ini door handle-nya dia model cungkil. Dia juga udah ada manajemennya, yaitu supaya misalnya ada sesama pengguna, nah ini ya door handle-nya, ada sesama pengguna e-hang terbang, dia supaya nggak tabrakan, serta juga nggak tabrakan sama kendaraan transportasi udara lain kayak pesawat ataupun helikopter pribadi orang lain. Dia sudah ada manajemennya, yaitu manajemen cluster. Si pilot jarak jauh itu yang ngendarain. Ini kursi fix ya, di belakangnya udah nggak tempat penyimpanan apa-apa lagi. Nah ini pegasnya, pembukanya Falcon Wing namanya, dan ini door handle-nya untuk buka. Nah itu. Jadi ini kita cuma pakai layar kecil ini dengan tombol on off untuk komunikasi sama pilot jarak jauhnya. Ini kaca depannya. Rute kalau mau pergi kita mesti laporan dulu yang naik siapa, beratnya berapa, biar bisa dihitung baterainya cukup apa nggak sama jarak yang sudah dipilih. Karena rute nanti juga dipantau dulu ya, kecuali udah pernah pergi ke tempat itu, dia ada sistem memori, jadinya tinggal mengulang rutenya aja. Kalau masih rutenya masih baru, harus disurvei dulu sama pilot kontrol panel jarak jauh tadi. Karena kita masuk tinggal pasrah aja, tinggal tahu nyampe. Nah ini kipasnya ada banyak jadi aman. Itu di kameranya ya. Nah itu. Oke, di sini ada anti collision light ya, ada 3. Ini ada 1 juga di sebelah sana, dan ini yang di atasnya. Ini bagasinya ya. Bukanya dari bawah sini. Pencet. Nah itu. Mekanismenya pegas. Oke, di sini ada untuk exhaust. Jadi dia menyerap angin di situ, kemudian untuk mendinginkan bagian dari jeroannya di dalam sini. Ini untuk maintenance juga dari bawah sini ya. Ini bisa diangkat sebetulnya untuk kabel USB untuk maintenance segala macam sama kipas-kipas lainnya. Lalu semua panas itu dikeluarin dari sini. Ini dalam kipas ya. Jadi ini pusat panasnya ini keluar dari sini semua. Dan ini bagasinya di dalam maksimal 10 kilo. Ini ada peringatannya. Ini ada peringatan juga. Dan ini lubangnya. Nah itu. Nah ini ya untuk arusnya itu. Dan ini informasi kepemilikan, model, serial, owner segala macam ada di situ. Ini pegasnya 1. Untuk penutupan tinggal didorong seperti itu. Oke, sekian tambahannya. Nah ini layarnya seperti ini, on. Dia bisa berbahasa Inggris sama bahasa aslinya Mandarin. Ini udah di setting bahasa Inggris. Ya. Oke. Nah ini di sini ada fiturnya, sebelah kiri, sebelah kanan sama kan? Sama. Karena ditaruh di posisi instrumen. Oke. Kalau salah satu mau taruh parameter di sini, nah dia berubah parameter. Berubah. Yang di situ tetap. Ya ini karena dia masih warming up, dia masih merah kompasnya, barometer kompasnya, barometernya, giroskopnya, radar, GPS-nya. Oke. Nanti dia hijau. Nah ini untuk memberitahu kecepatan propellernya, RPM-nya berapa, Per kipasnya. per motornya. Oke, siap. Temperaturnya berapa. Dia lagi warming up, biar aja dulu. Sama ini juga masih dia connect ke ininya. Ke peta ya. Petanya langsung GPS-nya. GPS-nya, ya. oke. Posisi dia berada. Ya di sini ada fiturnya jam, ada jamnya. Ini buat internal lampunya ini. Nah, oke. Nyala kan? Nyala. Tuh lampu kita matikan. Sini juga ada aircraft setting, cuman dia masih connect ya. Ini video, kalau kita mau ngeliat video bawah nanti terlihat juga di sini. Kamera di surveillance kamera di bawah. Ya, arahnya kemana, kameranya bisa diarahkan nanti 360 derajat ya. Ke arah kiri, ke arah kanan, kita mau belok kiri, mau lihat sebelah kiri, kameranya kita kirim seperti itu. Terus di sini ada fitur
call, untuk kita call sama si ground control station. Ground control station itu pilot sewaan kita itu ya? Ya, bukan yang artinya operatornya. Operatornya, oke. Okay. Pilotnya di ground control system. Ini temperatur di cabin, air conditioningnya kalau kita mau atur nanti. Oke. Ini fitur fasten seatbelt, safety-nya ya. Oke. Oke, selain itu di sini, nah ini udah hijau ya. Tadi merah ya. Oke, iya. Artinya? Hijau. Artinya dia udah all green, sistem all green. All green system. Okay. Jadi kompasnya ada 2 itu dia udah oke semua, radarnya oke, GPS-nya oke. Ya, ini kiri kanan sama ya? Kiri kanan apanya? User interface-nya fungsinya sama ya? Sama. Berarti supaya penumpang kiri sama kanan bisa main sendiri-sendiri gitu ya, maksudnya? Artinya penumpang kiri misalkan dia mau kontak ke ground control sendiri bisa. Terus ini tadi ada fiturnya lagi, ini sama ya. Ini instrumen, di sini ada power supply. Kalau dia charging nanti di sini keluar fast charging. Fast charging. Baterai statusnya seperti apa di sini. Ini speednya, ini ketinggian. Height ya. Ini vertical speed, ini roll. Posisinya rollnya, ini pitchnya. Pitch roll ini seperti ini, pitchnya naik turunnya. Nanti kelihatan di sini. Terus di sini, kalau yang di sini ada baterai volumenya, terus temperatur baterainya, RPM-nya berapa. RPM sama temperatur ya. Nah ini sama ketinggiannya naik berapa. Sini ada artificial horizontal ya, ada kompasnya juga, arahnya dia kemana. Sama ini ada pitch-nya kelihatan di sini, horizontal ya. Kelihatan dia mau nose up, nose down itu kelihatan nanti. Di sini ada kecepatannya, speednya berapa. Makanya di sini kan dibatasi 130 km per jam nih. Makanya udah 140 dia langsung udah merah gitu. Oke, tapi disediain sampai 200. Sampai 200 kalau mau darurat. Apa namanya, speednya tapi sepertinya nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai segitu. Ya 130 lah. Nah ini vertical speednya nanti berapa naiknya? Ini satuannya meter per second ya. Jadi kalau begitu turun vertical speednya sangat rendah gitu, 0,5 cus. Jadi vertical speednya hanya smooth gitu. Smooth. Kecuali dia kalau saat emergency landing, nah itu dia mungkin bisa lebih cepat. Turunnya. Oh gitu. Apa aja sih. Terus di sini aircraft setting, ada lampu. Nah itu ringnya lah ya. Contour light. Oke di situ. Keren. Ya. Nah tuh. Ini khusus nih kita nyalain. Ya, kayak ini atmosphere light. Nah tuh jadinya biru. Atmosphere light, ini ambient light nih. Ya tadi warna putih. Tapi sih nggak ada tempat penyimpanan apa-apa ya di atas ya. Oke. Udah mati. Lampunya kita mati. Arm ring, front lamp. Yang di depan itu ya. Cuman nggak nyala pun samar bagian ini. Karena apa namanya? Pakai AC nanti dia. Oke. Udah. Terus di sini ada Bluetooth. Nah, ADT. Bluetooth nanti kalau kita mau dapat fitur apa. Nah, ini termasuk ini apa namanya? Update dari softwarenya dia ya. Termasuk maintenance ya? Ya, untuk masuk maintenance lah di sini. Software-softwarenya seperti apa. Mungkin itu aja sih, mungkin fiturnya dari ini ya. Mungkin cukup jelas ya. Jelas. Ini ada untuk AC ya. AC, air conditioning. Terus? Mungkin lagi nggak hidup ya, karena layarnya nanti keluar lagi user interface-nya buat ini. Ada interface ini, misalnya temperatur berapa nanti bisa. Oke. Karena lagi nggak hidup. Ini untuk telepon. Ini kalau ditelepon dia di pusat komando bunyi nih. Iya, kontak. Langsung kita ini kan ada videonya, fitur kita langsung. Iya, ini ada kamera depan ya. Langsung ngobrol langsung ya, ada apa gitu ya. Gitu. Oke. Gitu, saya butuh ke ini dong, kayaknya ini ya seperti itu. Ya. Terus kalau misalkan ada sebelah anak kecil main, nggak apa-apa. Maksudnya, ya nggak apa-apa, kan nggak ada di sini nggak ada fitur kontrol sama sekali. Hanya kontrol-kontrol seperti itu aja, kontrol AC, kontrol lampu. Enggak, maksudnya kalau telepon ke operator gitu kan dipikir sesuatu darurat. Contohnya anak kecil main-main gitu gimana? Tidak apa-apa, kan operator akan standby juga, komunikasi aja. Jadi sekarang ini standby gitu bisa coba nih. Cuman kan ini sekarang operator kita nggak nyala. Bukan nggak 24 jam ya? Enggak dong, belum hidup dong. Belum hidup sekarang. Iya. Ground control kita nggak hidup. Ground control namanya. Ya, ground control system. Ini beda warna. Ini cuma menunjukkan ini untuk ini untuk itu gitu aja. Ini bukan, ini kita pakai saat ini aja. Emergency lah, nanti dia nyala semua lampu-lampunya ini. Jadi kita nggak perlu makanya dikasih merah ini.
nggak perlu di ini. Oh, jadi power hanya kanan. Penumpang nggak perlu atur-atur ini cukup sekali aja dihidupkan. Ya, gitu. Oh gitu, ya. Itu aja, kiri kanan parameternya sama. Video sudah tadi. Ini video yang di depan tuh belum keluar sih tampilan gimana, kayak masih ini deh. Ya, belum tampil karena kita kan belum connect sama GPS-nya karena connecting to EV kan. Pasti kelihatan lantai nanti ya. Nanti kelihatan lantai aja seperti biasa. Seat belt ya, kita pakai fitur seat belt. Oke. Oh, ini di baliknya ada sesuatu. Di baliknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Ini hitam nih apa nih? Kaca. Ini enggak nanya. Oh, aja. Terus ini apa nih? Ini buat ini aja, tekstur buat tempat-tempat ini aja. Oh, oke. Ini jok. Nah, ini ada safety card ya. Kalau kita mau safety card di sini. Oh iya nih. Penumpang nanti wah, kayak ride instruction. Nah, seperti ini, naiknya seperti ini, harus kepala hati-hati, dengkul awas mentok seperti itu. Propellernya dipinggirin dulu, buka pintu, tutup dorong pintunya, pasang seat belt. Nah, ini ada komunikasi nanti seperti ini. Oh gitu cara user interface-nya ya. Terlihat sini call. Nah gitu. Ini ride instruction. Sama ini juga instruction-nya, masang ininya apa. Nah, ini kondisinya. Nanti ini bilingual ya, masih bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Iya. Oh, ini larangan struktur diagramnya. Itu ini tensionnya, perhatian harus apa gitu. Itu. Oh gitu, ya. Nanti kita kalau mau terbang udah komersil, mungkin kita buatkan video untuk ininya ya. Ini ada dua sama ya? Iya, kiri kanan penumpang kita suruh baca. Ini tempat penyimpanan doang nih. Ini buat ini aja penyimpanan. Tempat penyimpanan. Nanti mungkin kalau kita terbang overseas taruh di sini safety vest. Oh, ya. Buat kalau ada di bawah ini air loncat gitu ya. Di pesawat kan ada safety vest kan di bawah joknya kan. Nah, nanti kalau kita terbang over the sea mungkin kita taruh sini safety vest. Oke. Gitu. Itu fitur-fitur keselamatannya sih nanti. Oke. Berarti ini sebetulnya bisa mengapung di air. Iya. Karena enteng, fiber doang nih ya bahannya. Iya. Ini hitam-hitam apa sensor nih? Enggak, ini cuma tutup ini aja. Karena sepertinya ada di sini juga gini loh. Apakah itu sensor atau apa? Bukan ya? Nggak ada sensor di sini apa-apa. Cuma sensor cuma di sini aja, seat belt. Jadi kalau seat belt nggak nyala, nanti kalau nyala dia aktif. Ya. Gitu aja. Ini di baliknya ada tulisan apa nih? Ada tulisan apa ya? Rotor hazard area. Apa tuh maksudnya tuh? Harus hati-hati, rotor hazard area ini area yang perlu diwaspadai. Oh, supaya nggak kena blade-nya ya? Turun ya, jadi penumpang ya sebelum blade-nya berhenti jangan turun dulu. Oh gitu. Iya, standar. Hazardnya hati-hati. Terus itu depan lubang apa tuh? Itu untuk air conditioning dari sana. Oh, AC. Yes. AC dari situ. AC dari sini blower. Oh iya, jadi nggak ada lubang lain lagi selain itu ya? Yes. Wiper? Nggak perlu ya? Nggak perlu wiper. Nah ini, oke, sekarang kita matiin nih, gimana nih? Nah, matiinnya nanti ada ground control ininya saya. Jadi kita nggak bisa matiin sekarang? Kita nggak bisa matiin lewat sini. Dipencet lagi nggak fungsi? Iya. Ini instrumen? Ya. Oh, ini yang tadi. Oh, ini atas sendiri, bawah sendiri, oke. Yeah. Ini di sliding bisa ya? Yes. Oh gitu, ini minus 50 derajat apa nih? Itu temperaturnya. AC ya? Baterai. Oh, baterainya minus 50 derajat? Iya, bukan minus, ini kan artinya belum connect sama GPS. Belum connect, ya. Oke. Ini peta. Ini pakai internet ya? Iya, nanti pakai GPS. Harusnya ada SIM card di sini. Tidak ada. Kita connect langsung ke flight control system. Locket failed. Ini indikator passenger seat belt ya? Yes. Kalau udah kepake dia warnanya berubah. Yes. Coba. Nanti belum connect kali ke itunya. Belum connect ke control systemnya. Nanti kalau connect dia akan, kalau dia udah engine hidup semua, udah ready buat terbang, tapi ini nggak dipasang, dia akan ngasih tahu. Oh gitu, ada bunyi juga ya? Iya. Ini berarti duduknya selonjoran lumayan rileks, walaupun ini lumayan rendah. Saya pikir awalnya jongkok. Tapi ya. Nyobain lumayan nyaman. Oh ya, nyaman kok. Nyaman. Ini tapi ini bisa dibuka nggak nih? Kayaknya goyang nih. Bisa. Ada tempat penyimpanan atau apa? Nggak ada. Tapi nggak adjustable ini ya? Nggak. Oh iya. Ini bahan kulit ya? Oh gitu. Ya. Jadi ini ya udah gini, nanti mati sendiri ya. Nanti kita matiin pakai ground control system.
Oh ya, ini kayak tutupan baut ya. Jadi ini kalau kebuka kayak gini nih. Ini ada baut pintu kan. Udah hilang berarti satu nih. Ini mungkin ada yang nyimpen tadi nanti teman saya. Buat pasang apa tahu gitu. Jatuh kali kemarin. Coba ditutup itu Falcon wingnya. Nanti. Oh begini nih layout dari door trimnya. Bukanya begini. Ini ada peringatan juga ya. Oh, jadi mesti ditarik ya? Ya, mesti dorong. Mesti bantu dorong. Nanti ketahan sama ini. Oh ya, speaker lagu-lagu, entertainment, hiburan? Entertainment nggak, belum. Oh ada. belum ada lagu berarti. Belum ada Input lagu. USB ada. belum ada juga. Oh gitu. Oh, oke. Oke, sekian isi dari monitor e-hang. Sip. Ya, Pak Yori Maiso. Yori Mason. Oke, makasih Pak. Oke, tambahannya belum sempat ukur juga. Ini joknya. Perubahannya 98,2 derajat. Dia udah termasuk terbilang nyaman ya.